Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, Kembali lagi di Posram. podcast spesial Ramadan. Nah, perkenalkan saya Bima Priyotomo Dan saya Danira Putri Nurdiana as as presenter today. Nah, pada edisi podcast spesial Ramadan ini kita kedatangan tamu yang spesial nih Kak. Bener banget. Siapa nih Kak spesial guys hari Masih ini? masih anget-angetnya. Aduh, masih kayak habis Angsle Ronde ya. Ah. anaknya. masih habis apa ya? Masih angetnya dari penobatan nih Kak. Nah, Oke. di depan kita udah ada nih sepasang Duta Mandawangi 2024. Baik, boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dumapa Ilham Badi Prasetyo dari kelas 11 MIPA 5. Dengan partner Saya Dumapi Anfa dari kelas 10H. Oke. Oke. Mungkin yang belum kenal Dumapa Ilham dan Dumapi Dumapi Anfa Anfa ini sebagai winner Duta Mandawangi 2024 yang baru saja kemarin dinobatkan ya Kak ya. Dinobatkan, iya. Dalam podcast edisi kali ini kita akan sedikit banyak ataupun mungkin kita chit-chat bagaimana sih menjadi seorang duta, Bener. perjalanannya Kita harus, gitu-gitu ya Kak ya. Dan spesial banget pada edisi Ramadan ini kita juga ingin tahu apa sih dutanya Duta gimana ini. kalau Oke. puasa gitu kan. Oke. Mungkin Kak Danira dulu mau tanya apa nih Oke. dari mereka? Kita tanya kabar dulu dong, biar nggak deg-degan nih Kak. Baik, gimana kabarnya Dumapa Ilham dan Dumapi Anfa? Alhamdulillah baik. Gimana puasanya? Untuk saat ini lancar ya. Wah, lancar sekali. Masih Alhamdulillah. beberapa hari ya puasanya. Iya, masih beberapa anget. hari. Masih semangat. Harus semangat ya. Harus semangat ya Kak. Benar. Oke, jadi gimana nih perasaan kalian setelah dinobatkan menjadi winner Duta Mandawangi 2024? Waduh, gimana tuh? Aduh, gimana? Pastinya itu mempunyai rasa kesenangan tersendiri lah. Bisa jadi winner Duta 2024. Tapi kalau boleh jujur ya, agak takut juga sih. Ya sih. Pastinya kan kedepannya kita akan memikul beban yang lebih berat lagi. Benar-benar banget benar sih. Duta juga membawa nama besar sekolah ya, Benar, apalagi ya. Mandua Banyuwangi gitu. Dan kalian menjadi seorang duta itu awalnya gimana sih? Kita mungkin di rundown dulu ya. Kan ada pendaftaran, ada tes tahap 1, tes tahap 2, karantina dan juga penobatan. Kan seleksinya itu panjang ya. Nah, dari pendaftaran dulu deh. Kalian waktu pendaftaran itu apa yang kalian lakukan dan apa rencana kalian ke depannya? Mungkin Kak Anfa dulu, Dumapi Anfa, gimana? Kalau dari aku sih sebenarnya kan ini dipilih ya Kak ya. Oke. Terus daftarnya juga kayak unexpected banget, gak ada ekspektasi apapun. Daftar juga ternyata TB nggak cukup, BB nggak cukup. Jadi udah kayak aduh ya Allah gimana. Tapi akhirnya berhasil juga sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus untuk Dumapi Ilham gimana nih awalnya masuk jadi duta? Bener banget sih. Untuk pertama-tama pada saat pendaftaran itu terkadang masih suka minder. Kenapa kok saya seperti ini? Dengan tinggi badan yang kurang, berat badan yang kurang ideal maksudnya. Jadi semoga lah kedepannya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, mungkin dari awal insecure-nya soal fisik Iya, ya Kak ya. fisik Tetapi dulu. kita ingatkan ke para peserta ataupun penonton semua ya di rumah, di dalam Duta Mandawangi ini bukan hanya fisik saja yang Benar dinilai. banget. Namun juga Mannernya perilaku, juga. manner, sopan santunnya dan juga yang terutama itu brain-nya ya Kak ya. Ya. Oke. Mungkin kita udah ngomongin pendaftaran. Nah, pendaftaran itu apa aja sih Kak yang disiapkan? Yang kalian siapkan itu apa aja? Mungkin ada berkas atau dari kostumnya juga mungkin. Kalau
untuk berkas-berkas sih mungkin cuman data-data diri, terus motivasinya gitu-gitu sih Kak. Terus kalau untuk baju dress code itu sebenarnya bingung banget soalnya tiba-tiba banget kan itu tesnya, disuruh pakai baju putih sama hitam. Itu seru sih, lumayan seru soalnya kan kita ada panik-paniknya sedikit. Ya, ada tantangan tersendiri ya. Iya. Oke, mungkin dari awalnya kan kalian udah percaya nggak kalau bakal jadi winnernya? Kan kayak kancaku mek gini-gini Iya. ataupun sainganku kan cuma ini. Minder pasti. Ada nggak rasa itu atau kalian nggak, aduh temen nih kok gini gitu? Gak ada rasa sama sekali kok bisa jadi winner itu Kak. Pada saat penobatan itu juga agak kaget gitu, kok bisa jadi winner gitu. Oke, mungkin kayak nggak apa ya Kak ya, nggak terbayangkan, nggak nggak terencana gitu. Fun fact ya, aku waktu masuk itu sebenarnya udah expect nggak sih, percaya diri aja itu bisa masuk ke duta. Oke. Cuman karena digantung itu, jadi kepercayaan diri itu tuh menurun, langsung blank banget. Terus ternyata masuk, tapi nggak expect sama sekali kalau bakal jadi winner. Jadi ya kaget banget sih jujur. Berarti rata-rata mereka seneng banget nih Kak, dan juga nggak bisa terbayangkan tiba-tiba udah ada di posisi winner Duta Mandawangi nih. Aku mau tanya nih Kak, kan katanya itu ada tesnya juga. Iya. Tesnya ada berapa? 2 ya? 2, Ada 2 3 tahap atau lebih. atau gimana? Tes untuk apa? Tes untuk Tes masuk duta. untuk masuk duta. Ada banyak ya? Banyak sekali. Seperti untuk bisa dibagi menjadi 2 tahap lah. Jadi per tahap itu banyak sekali di dalamnya itu tes-tesnya itu masih terbagi lagi banyak. Kalau tes yang pertama, tes apa Kak? Kalau untuk yang pertama catwalk. Oh, catwalk. Sama tes tulis. Tes tulis. Iya. Nah, gimana nih tes tulisnya, kayak soal-soalnya ataupun Soal-soalnya kalian mengenai gampang apa? nggak jawabnya? Jujur ya, sebenarnya cuman pengetahuan dasar, cuman Ya. karena ada beberapa soal yang aku nggak tahu jawabannya apa, tapi alhamdulillahnya aku sempat research, maksudnya cari tahu dulu, aku bisa jawab. Iya sih, soalnya kan pertanyaannya tentang Wiyata Mandala dari sekolah ini sendiri, yaitu Man 2 Banyuwangi sendiri. Oke, mungkin kalau tes-tes apa itu umum gitu mungkin bisa. Cuma kalau lebih mendetail itu butuh riset yang mendalam Iya, gitu ya Kak. betul banget sih. Oke. Berarti intinya mereka ini yang pasti udah punya wawasan yang luas nih Kak ya. Iya, pastinya Iya. dong. Terus nih Kak, udah tahap pendaftaran, lalu ke tahap satunya lagi apa tadi, tes ya. Iya. Lalu sehabis tes itu ada apa? Untuk sehabis tes kayaknya Ada tes lagi untuk tahap Oh, tahap 2. kedua. Tahap Ya. 2 itu kedua. apa Kak? Untuk tes tahap kedua itu kalau nggak salah ya BTA. PTA PTA. sama wawancara. 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 Nah, mungkin kalau apa ya? Umumnya orang kalau wawancara itu kan apa ya? Deg-degdug Iya, gitu, deg-degdug. takut gitu. Nah, itu gimana Kak? Kalian apa ya? Bisa Bisa mengatasi. mengatasi tersebut. Yang pastinya sebelumnya harus mempersiapkan diri, yaitu dengan cara bisa berlatih berbicara di depan cermin ataupun dengan cara yang lain. Sebenarnya untuk cara itu banyak sekali, tapi kan setiap orang itu memiliki cara yang berbeda-beda gitu. Kalau untuk aku sih bawa enjoy aja sih ya, jadi biar nggak ngeblank malah kemana-mana nanti kan. Yang paling penting kalau diajak wawancara itu bisa ngerti yang topik Ya. yang obrolannya itu apa. Bener Gitu. banget. Oke. Nah, kalau kita lihat dari penobatannya, mungkin kalian pemirsa yang udah ada di rumah ini udah pernah lihat performnya nari. Ya, Nari apa Kak ada kemarin tuh? Nari ngelaung. Nari ngelaung ya. Wah, Iya, betul. Iya. bagus banget itu Kak. Bagus banget, Kompak keren banget. banget. Nah, mungkin kalau kalian belum lihat penobatan duta bisa Bisa kalian klik cek dulu, di cek dulu. YouTube Mandua Banyuwangi. Nah itu kalau kita, apa kalian udah ada basic nari atau gimana nih? Kok kayak luwes aja Iya, gitu ya? atau otodidak langsung. Jujur sih kalau untuk basic dari nari itu
nggak ada sama sekali. Dari kecil tuh nggak ada basic untuk nari itu. Jadi emang pada saat selesai dari karantina itu langsung diajarin sama duta yang dulu, yang duta 2023 untuk belajar nari. Itu sih. Ya. Bener banget. Aku sendiri sih sebenarnya juga nggak ada basic. Cuman aku tuh dulu pernah nari waktu TK, nari balet lagi. Jadi kalau untuk Iya. ngelawang-ngelawang gitu susah banget sih menurutku. Masih belum terbiasa. Oke. Perlu banyak belajar. Iya. Kalau dari risetku itu nari ngelawung itu pakemnya dari Jebeng Tulik Iya, ya. dari Jebeng Iya, Tulik. Oke. bener banget. Jadi sepengetahuanku ya nih Kak, kalau nari gitu kan masih ada pakemnya dan juga kalau buat anak SMA kan kalau nari tuh nggak semua yang bisa, Benar. nggak semua bisa. Nah itu pastinya butuh latihan nggak sih Kak? Benar. Nah kalian latihannya tuh berapa Berapa lama lama? sih? Kok bisa nari yang perfect gitu? Kita Berapa berapa ya? ya? 3 minggu. 3 mingguan kayak. Kurang Tiga lebih minggu. 3 Kurang minggu. Berarti lebih hampir 3 mingguan. 1 bulan. Hampir 1 Hampir bulan. sa- Nah itu gimana cara latihannya? Sistem latihannya? Ya kalau ada waktu itu nanti ditentuin harinya. Oke. Gitu-gitu sih. Jadi seminggu itu bisa dijadwal, bisa sampai 4 sampai 3 kali dalam seminggu nanti. Oke, itu jamnya mulai jam berapa sampai jam berapa gitu. Untuk pertama kali diajarkan itu pada saat karantina. Jadi setelah karantina setelah habis zuhur itu mulai dilatih buat nari ngelawung. Sampai kurang lebih jam berapa ya? Jam 5 mungkin. Nggak sampai tapi Nggak kayaknya. sampai kayaknya. Kurang lebih ya sebelum asar lah. Iya, iya. Jam Sebelum segitu, asar. ya. Jadi Oke. pulang sekolah latihan, pulang sekolah Pulang latihan sekolah, gitu. pulang Iya, gitu. gitu. Capek terus. pasti ya. Tapi worth it lah. Iya, Nah, tapi terus worth semangat it lah. sih. Iya, hasilnya juga memuaskan. Memuaskan. Kita belum bahas yang tadi karantina nih Kak. Oh iya, Belum karantina. kita ulik-ulik nih. Oke, kita harus mengulik banyak nih tentang karantina. Gimana karantinanya kemarin? Cukup menegangkan. Cukup. Tapi seru juga seru, loh ya. seru, seru, Oh, seru iya. banget. Ada apa sih yang di karantina? Karena di karantina itu kita diberi materi untuk menjadi duta yang baik itu harus bagaimana, entah dari materi perilaku, pendidikan ataupun cara berpikir atau wawasan kita. Jadi itu harus kita kembangkan sih. Bener banget. Kalau kemarin itu diawali kan dari guru-guru Kak. Iya. Terus ada juga dari Jebeng Tulinya yang ngasih materi tentang public speaking. Terus ada juga catwalk Wiraga, ya. catwalk Iya, juga wiraga ada. juga ada. Itu Oh. seru banget sih. Jadi ada materinya juga ada Wah, praktek iya. langsungnya ya Kak ya. Langsung dari Langsung pemilik dari- pakemnya juga Hmm, nih. Bener banget nih Kak. Nah waktu itu kan aku lihat ya Kak, waktu mau penobatan kan ribet banget ya. Mungkin dari make up ataupun dari bajunya itu gimana? Kalian suka nggak kayak pakai baju gitu terus di make upi? Oh ya ada sponsornya ya kalau nggak salah. Mungkin kalian bisa say hi dulu ke para sponsor. Terima kasih ya, Terima kasih banyak ya. sudah mendukung kami Iya. dan memperlancar acara kami ya. Yaitu pada saat penobatan Duta Mandawangi 2024. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mungkin gimana nih bajunya ataupun make upnya? Kalian ceritain mulai dari pagi sampai kalian mau tampil itu gimana? Untuk paginya itu emang benar-benar padat. Hmm? Kayak banyak sekali ya yang harus dipersiapkan tuh. Benar-benar hati. Baju dan sebagainya. Bangun jam berapa kalian itu? Aku ya, kalau yang cewek itu ini tidur jam 12, bangun jam 2. Tidur. Agak wow gitu ya. Make upnya pagi pasti. Ya? Iya, pagi banget. Terus untuk yang cowok itu untuk tidurnya sendiri itu kurang lebih sekitar jam 11. Oke. Untuk bangunnya jam 3. Jam 3. Iya. Jadi bangun kalian habis bangun tuh langsung make up atau gimana? Kalau habis bangun itu mempersiapkan diri dulu sih Kak, mungkin. Mau sholat subuh dulu ya mungkin ya. Sholat tahajud sih. Berdoa. Oh berdoa agar benar ya Kak ya. Iya. Agar mungkin lebih ke arah Lancar. Lancar gitu ya. Biar gak ada miss-nya juga. Iya. Apa sih apa ya? Satu hal yang paling kalian takuti waktu penobatan itu?
yang Apa ya? semua orang takut sih kayaknya, karena Q&A. Q&A. Iya. Karena itu spontan banget. Spontan, emang harus bener-bener lancar ya. Terus waktunya juga dikit banget, Iya. ya kan? Waktunya berapa lama tuh untuk 1 Q&A-nya? menit ya. 1 menit ini 1 menit. untuk 1 jawaban. menit untuk berpikir dan menjawab. Langsung spontan. Spontan Langsung. banget. Dan itu diacak. Tapi seru banget sih. Soalnya nggak bisa diulang lagi. Iya, Iya. nggak bisa diulang. Oke, Memorable dari mungkin banget. dari mulai awal sampai karantina itu waktunya panjang ya. Panjang. Mungkin aku mau tanya nih, apa sih yang kalian korbankan untuk menjadi seorang duta? Kan mungkin ada waktu, tenaga, Ya. ataupun selain di samping itu ada apa sih hal yang menarik yang kalian korbankan Mental. buat jadi duta? Mungkin lebih ke waktu sih. Waktu. Soalnya kan harus meninggalkan kelas juga. Hmm. Terus ada beberapa juga mata pelajaran yang tugasnya jadi menumpuk juga sih. Itu ya. Iya sih. Tapi untungnya itu semua alhamdulillah bisa teratasi ya. Ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Teratasi. Hari apa sih itu Kak? Penobatannya hari apa? Oh ya, hari apa tuh? Untuk penobatannya itu hari Jumat. Hari Jumat. Oh, hari Jumat. Oh, jadi dalam acara Manfair itu kalian jadi pembukaannya gitu. Iya. Bener. Betul. Jadi awalan. Awalannya. Kak. Manfest. Oh Iya, ya, mohon Manfest. maaf Manfest. Oke. Oke. Mungkin Terus- mau tanya apa lagi nih Oke. Kak? Aku mau tanya waktu ini nih Kak, kalau cara mengatasi waktunya kalian, semisal kalau ada tugas dadakan dari duta, itu kalian pilih ninggalin jam pelajaran untuk tugas dulu atau nyelesain dulu baru kalian melaksanakan tugas itu. Cara memanajemen waktunya. Coba dimakan dulu. Oke. Jadi untuk tugas dari sekolah sendiri pastinya saya akan konfirmasi kepada guru mata pelajaran yang terlebih dahulu karena terbentur dengan tugas dari duta sendiri. Jadi intinya harus bisa saling jaga komunikasi lah Kak, biar Ya. biar Enak gimana gitu ya? ya. Biar enak gitu. Kalau aku sendiri sih mungkin kalau misal masih ada waktu mungkin aku akan mengerjakan dulu lah ya. Nanti kalau memang nggak bisa dan kan jadi duta juga punya kewajiban, jadi mungkin bakal izin dulu ke gurunya, baru nanti lanjut nugas, baru tugas jadi gurunya dikerjakan. Oke, berarti balance ya Kak. Balance harus Ya, dong. harus balance. Harus. Karena itu merupakan responsibility-nya kalian ya. Oke. Mungkin jadi duta. Kalau orang awam bicara soal duta mungkin cari yang apa ya? Yang tinggi, yang kulitnya cerah ataupun Ya. kulitnya mulus gitu, ataupun kalau enggak gitu ya kita lihatnya hanya fisik. Nah, kalian sebagai duta kalau ada apa ya namanya? Ada omongan dari Ya. orang lain tentang duta itu harus Asumsi ini kayak gitu ya gimana? kalian tanggapannya gimana? Kami harus bisa ibaratnya kayak memberi informasi bahwa di dalam duta itu tidak seperti itu, karena di dalam duta itu penilainya tidak hanya dari fisik saja namun dari perilaku, semuanya lah intinya, seperti wawasan, cara berpikirnya, itu pasti ada poin-poin nilainya tersendiri. Gitu. Bener banget nih Kak. Mungkin dari Tumapinya? Faktanya kalau jadi duta malah fisiknya itu nilainya agak minim ya. Jadi ya mungkin lebih ke cara berpikirnya sama mannernya Ya. tadi seperti yang dikatakan Kak Bener Denira banget sih, ya. mannernya itu Ya. penting banget itu. Penting banget. Oke, jadi poin utamanya itu perilaku ya Kak ya? Ya, perilaku dan juga wawasan Nah yang ini luas. udah puasa, masuk puasa nih. Nah kalian dutanya itu di bulan Ramadan ini nih ada agenda apa nih Kak? Ataupun ada, bukan agenda ya, rencana. Ya, rencana. Mau ngapain di duta gitu? Kalau kami mungkin bakal Mau bikin acara mungkin, mau Ya, bukber, bukber ataupun atau- bagi-bagi takjil ya Benar, kalau sekarang ya. ya kayak melanjutkan silaturahmi ya. Ya. Oh, mau lanjut silaturahmi. Waktu habis itu apa namanya? Waktu habis puasa kalian ke rumah-rumah guru gitu Kak? Ya pastinya Ya, kita akan yang pasti. bisa Bisa?
bisa. Oke. Insya Allah. Mungkin kita boleh nih diajak ya Kak Oh ya. iya, boleh. Oh boleh Boleh. semua. Boleh nggak, Kak? Boleh Senang banget. hati ya. Sangat boleh. Alhamdulillah. Oke. Oke, boleh nih, Kak. Mungkin mungkin buat kalimat penutup ataupun kita udah sampai di penghujung acara, kita mau bikin closing statement Oke. nih Kak Closing statement dari dua Dumapi dan dua Dumapa ini. Kalian bikin satu apa ya? Pesan motivasi ya. buat Buat teman-teman Sobat ataupun Mandawangi. ini mungkin dilihat oleh adik-adiknya yang baru masuk PPDB ya Kak Iya, ya. bener Kalian banget. mau ngomongin apa nih ataupun mau pesan apa ke adik-adiknya ataupun teman sebaya kalian di bulan yang berkah banget ini. Oke, silakan. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa dengan keadaan di bulan puasa Ramadan ini harus tetap jaga kesehatan karena kan tidak tahu ya sekarang itu musimnya bagaimana kayak seperti terkadang hujan, terkadang panas. Jadi harus bisa jaga-jaga kesehatan agar puasanya bisa tuntas 30 hari. Itu sih Kak. Kalau dari aku sih yang paling penting dipertahankan puasanya karena ya itu wajib ya. Betul banget. Itu aja sih. Aja sih. Oke. Oke. Mungkin kalian yang sobat Mandawangi di rumah ataupun dimanapun kalian berada, dan mungkin cukup sekian podcast pada hari ini. Baik. Nanti kita lanjut lagi ya. Akan Ya, ada akan edisi-edisi ada selanjutnya edisi dan selanjutnya. akan ada apa ya? Guest star selanjutnya. Ya. Nah, kalian pantengin aja YouTube Mandua Banyangi dalam edisi Posram. Posram. Podcast spesial Ramadan. Oke. Selamat berpuasa dan tetap semangat menjalani puasa. Oke. Terima kasih dari Terima kasih. kami. Saya Bima Priyotomo dan Saya Danira Putri Nurdiana. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.